Saya akan sharing screen materi minggu pertama. Nah, ini materi minggu pertama. Mungkin kalian tadi udah ngelihat juga ya, di alur perkuliahan kan, yang muncul mind map, gitu. Ini mungkin agak-agak beda ya, dengan, presentasi dosen atau cara ngajar dosen di kampus gitu. Biasanya kan pakai PowerPoint ya. Saya nggak pakai PowerPoint karena menurut saya PowerPoint itu lebih banyak kelemahannya gitu, dan mungkin cocok di zaman-zaman saya kuliah. Kalau PowerPoint itu kan antara satu ya memang, ada satu ringkasan yang dibuat di PowerPoint gitu ya, tetapi seringkali saya melihat tuh bukan poin-poin yang dituangkan di dalam PPT gitu ya, tetapi paragraf gitu dipindah ke PPT. Terus kemudian dibaca ulang, menurut saya itu bukan PowerPoint gitu ya, itu paragraf point gitu. Power paragraf ya, bukan PowerPoint. Kita jadi nggak terbantu juga untuk belajar memahami konsep gitu. Termasuk juga untuk mengkaitkan satu definisi atau satu konsep dengan definisi atau konsep lainnya. Nah, itu nggak tergambar. Maka dari dulu kemudian saya, membuat satu bahan sendiri ketika kuliah itu ya, bahan sendiri yang bentuknya itu mind map. Dari mind map itu saya merasanya lebih mudah untuk kita koneksikan, kaitkan, kita hafal, kita pahami antara satu teori, satu konsep dengan yang lainnya. Nah itu. Demikian juga untuk ALK ini. Jadi bahannya ini saya buat, mind map ini sudah tidak hanya menuangkan apa yang ada di PowerPoint, yang ada di buku, tetapi juga tentang update-update tertentu yang relevan. Itu saya taruh semua di mind map. Tapi saya juga toleran ya, saya tidak memaksakan kalian harus belajar lewat mind map. Kalau kalian mau belajarnya lewat PowerPoint, buku ya, buku yang kita pakai itu ada 3 sebenarnya. Subramanyam, terus kemudian, Palepu, dan yang terakhir Penman. 3 buku ini saya rangkum, saya masukkan ke mind map. Tapi kalau kalian mau belajar PowerPoint boleh juga, saya akan sharing PowerPoint-nya, tetapi PowerPoint yang tersedia itu PowerPoint-nya si Subramanyam dan beberapa chapter, bukunya si Palepu. Untuk Penman itu hanya ada brief, hanya ada paragraf narasi gitu. Tapi ya cukup sih kalau mau belajar. Nah, kalau kalian nyamannya belajar PPT ya silahkan, belajar PPT tadi, boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Nah, itu juga saya share bahannya ke kalian. Nah, balik lagi ke materi. Jadi materi pekan pertama kita belajar tentang analisis keuangan. Analisis keuangan itu intinya adalah ini yang di sisi kiri ini. Jadi kita belajar tentang melakukan penilaian bisnis, valuasi bisnis. Valuasi bisnis yang kita lakukan itu nanti akan menghasilkan satu, tentu juga namanya penilaian ya, berarti hasilnya kan nilai. Nilai dari perusahaan, nah mungkin kalian, ada pertanyaan, buat apa perusahaan dinilai gitu ya? Kenapa nggak hanya mahasiswa saja yang dinilai, gitu. Nah, perusahaan itu juga perlu dinilai ya, karena, kita sebagai misalnya calon investor atau bahkan existing investor itu butuh satu informasi yang akan kita pakai untuk menentukan apakah kita mau lanjut investasi atau kita mau beli investasi, beli saham gitu maksudnya. Nah, kita butuh satu informasi ini gitu. Nah, apa yang harus kita ketahui? Berarti kan nilai perusahaan. Worth nggak sih, apa ya, senilai dengan ekspektasi kita nggak sih? Sepadan dengan uang yang akan kita keluarkan nggak sih? Sepadan dengan return yang harapannya akan kita dapatkan nggak sih? Gitu, ketika investasi di satu perusahaan tertentu. Nah, itu kenapa kemudian kita harus melakukan penilaian perusahaan. Dan untuk melakukan penilaian perusahaan, kita harus melakukan analisis keuangan. Tapi kemudian analisis keuangan ini tidak hanya berhenti di permukaan ya, tidak hanya berhenti di laporan keuangan. Kalau kita menilai perusahaan itu kan mungkin, yang akan langsung pop up akan langsung muncul di pikiran kita adalah, ya sudah coba lihat laporan keuangannya gitu. Dibaca, oh asetnya gede gitu, liabilities-nya sama dengan, asetnya sama dengan liabilities plus equities. Nah, gitu kan persamaan dasar akuntansi ya, itu kita udah tahu. Misalnya terus kita lihat laporan laba rugi, oh laba nih tahun sekian, tahun ini, laba, 10 miliar, tahun kemarin laba 8 miliar, oh berarti naik gitu 2 miliar. Bukan seperti itu saja, bukan tentang permukaan atau bukan tentang angka-angka yang ada di laporan keuangan saja, tetapi kita juga harus sampai melihat ke resiko bisnis dari perusahaan. Nah, ini yang sebenarnya satu hal,
sifatnya tuh apa ya, mungkin eksplisit, implisit ya, sifatnya tuh implisit. Kita harus masuk ke dalam perusahaan, kita harus analisis dalamnya perusahaan, kita harus lihat apa saja faktor yang berpengaruh ke perusahaan, yang kemudian dia itu ketika terjadi berpengaruh kepada kinerja keuangan perusahaan. Nah, maka itu yang saya sebut di sini sebagai including the business risk, termasuk risiko bisnis. Nah, nanti kita pecah di minggu pertama ini akan dibahas tentang konsep dasar, terus tools analisis, alat analisis yang kita pakai, berikut analisis pertama yang harus kita lakukan. Nah, konsep dasar analisis laporan keuangan itu tidak lain tidak bukan adalah segitiga laporan keuangan atau triangle of financial statement analysis. Ini ya, segitiga analisis laporan keuangan. Nah, ini segitiga yang saya maksud. Ada 4 segitiga. Yang di atas itu ada business environment and strategy analysis. Terdiri dari 2, industri dan strategi analisis. Terus di sisi kiri saya ya, itu ada accounting analysis. Terus di tengah itu ada financial analysis, yang terakhir ada perspective analysis. Terus ada 2 apa tuh, elips ya, apa tuh namanya lah, ada 2 elips di bawah itu cost of capital estimates yang berasal dari risk analysis dan intrinsic value dari perspective analysis. Terus ada garis yang menghubungkan. Nah, analisis laporan keuangan itu sebenarnya adalah bagan ini. Jadi parameter kalian paham, kalian bisa materi analisis laporan keuangan itu sebenarnya sesederhana membaca bagan ini. Bagaimana analisis bisnis itu dilakukan, terus bagaimana analisis bisnis itu terkait dengan analisis akuntansi, bagaimana terkait dengan analisis finansial, dan bagaimana terkait dengan perspektif analisis. Terus kemudian setelah analisis bisnis selesai, dilanjutkan dengan analisis akuntansi. Kenapa analisis akuntansi dilakukan? Apa manfaatnya, apa tujuannya, bagaimana cara melakukan. Itu accounting analysis. Hasil dari accounting analysis itu apa? Terus kemudian kenapa kemudian apa ya, dilanjutkan dengan financial analysis, analisis keuangan. Kenapa tidak bisa langsung saja, tidak usah dilakukan analisis akuntansi, itu. Terus kemudian di analisis keuangan ini apa saja yang perlu dilakukan? Ada analisis profitabilitas, ada analisis cash flow, dan ada risk analysis. Ini bagaimana masing-masing dilakukan. Terus hasilnya apa? Nah, ini diberikan ya, hasilnya ini kalau spesifik risk analysis ini akan menghasilkan WACC, Weighted Average Cost of Capital, konsep yang kita pelajari di manajemen keuangan. Terus dari sini kemudian akan dipakai untuk menentukan yang namanya intrinsic value. Intrinsic value inilah tadi yang saya sebut sebagai business value atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini dicari dengan 3 metode. Metode tadi dipelajari di dalam perspektif analysis atau analisis perspektif. Segitiga yang keempat. Nah, sekali lagi, jadi piramida ini kalau mau dilihat ini keseluruhan sebuah piramida ya, yang terdiri dari 4 segitiga ini, inilah inti dari analisis laporan keuangan. Kalau kalian bisa sekali lagi menceritakan ini, memahami ini, maka kalian bisa ujian analisis laporan keuangan. Minimal kan itu ya, maksimal sih kalian nanti kalau kerja dan mendapatkan tugas yang terkait dengan ini, kalian langsung bisa advance gitu. Kalian langsung bisa lari. Itu konsep dasarnya, kemudian berikutnya itu ada benefit. Nah, benefit-nya apa sih? Manfaat kita mempelajari analisis laporan keuangan, ini sudah dieksplor ya, detailnya ada di video di YouTube. Terus kemudian pihak-pihak mana saja yang akan berkepentingan terhadap analisis laporan keuangan, mulai dari investor sampai serikat pekerja, termasuk di dalamnya ada kreditor. Nah, itu bagaimana cara mereka atau bagaimana mereka menggunakan analisis laporan keuangan untuk membantu pekerjaan mereka atau membantu tujuan mereka, pencapaian tujuan mereka, itu juga sudah dibahas. Terus kemudian lanjut ke alat analisis, ke tools ya. Itu kalau di sini dibahas ada komparatif dan common size analysis. Ini tools yang pertama dan yang kedua. Ini intinya adalah menganalisis laporan keuangan. Kalau komparatif itu dikaitkan antara laporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya lagi, dengan tahun sebelumnya lagi, untuk mengetahui tren atau mengetahui historis dari laporan keuangan.
Nah, itu mungkin sesuatu hal yang nggak asing bagi kita. Apa manfaatnya, apa tujuannya, bagaimana cara membacanya, itu juga ada contohnya dan ada video penjelasannya. Common size itu masih menggunakan laporan keuangan. Jadi kalau di komparatif itu kita melihat laporan keuangan itu sebagai nominal-nominal gitu ya. Aset Askita Karya misalnya 10.963.963.763.126. Nah, itu ribet lah, panjang begitu. Nah, kalau di common size itu dibuat persentase. Jadi sudah dibuat persen-persen gitu ya, dibandingkan dengan aset. Nah, apa manfaatnya common size? Manfaat common size itu adalah mengetahui internal markup, mengetahui komponen, mengetahui detail dari satu akun, terdiri dari apa saja, unsur pembentuknya. Nah, kalau sudah ada breakdown atau detail dari satu akun gitu ya, dan berupa persentase bukan nominal, itu sebagai analis kita akan lebih mudah memberikan interpretasi kita. Kalau naik juga naik berapa persen, kalau turun turun berapa persen, terus sense untuk melihat kenaikan atau penurunan itu lebih mudah kita dapatkan gitu. Sense analisis ya, cara kita menganalisis itu lebih mudah. Bagaimana caranya? Itu juga sudah diterangkan di video. Lanjut ke rasio. Rasio ini ada 3 yang perlu kalian ketahui. Ada credit risk analysis, ini kaitannya dengan kreditor tadi yang menggunakan analisis laporan keuangan untuk membantu dia menyelesaikan pekerjaannya sebagai apa ya, manajer kredit gitu, yang menilai kelayakan kredit dari suatu proposal. Nah, ini ada kredit dikasih enggak nih? Nah, itu mereka menggunakan analisis laporan keuangan. Ada likuiditas dan ada solvabilitas yang menjadi parameter utama. Nah, ini juga sudah diterangkan kenapa likuiditas, untuk apa melihat likuiditas, termasuk solvabilitas yang jangka panjang, apa yang perlu dilihat di solvabilitas, dan kemudian bagaimana menarik kesimpulan apakah proposal itu diberikan dicairkan kreditnya atau enggak, gitu ya, layak kredit atau enggak, credit worthiness-nya dapat atau enggak. Gitu. Yang kedua, profitabilitas, ini bagian dari analisis keuangan. Di sini ada 3 hal besar yang kalian perlu ketahui, ada ROI, operating performance, dan asset utilization. Ini kelihatannya satu-satu begini ya, tapi sebenarnya di dalam analisis kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan. Dari yang pertama itu yang harus dilakukan adalah asset utilization. Jadi intinya diukur seberapa besar, seberapa bermanfaat, seberapa utilization dari aset. Sebagaimana yang kita ketahui, sales atau revenue itu kan bisa diperoleh atau bisa didapatkan oleh perusahaan, oleh entitas bisnis dengan menggunakan asetnya. Maka sangat penting bagi kita sebagai analis untuk mengukur seberapa efektif atau seberapa tingkat manfaat dari aset perusahaan. Apakah sudah 100% termanfaatkan atau belum? Nah, itu penting tuh. Ketika sudah termanfaatkan secara maksimal, logikanya harusnya kinerja sales-nya juga bagus, juga optimal. Tapi itu hanya satu hal, hanya satu aspek. Aspek lain adalah sales-nya maksimal, revenue-nya maksimal, juga harus ditunjang dengan proses produksi yang efektif juga, costing yang efektif juga, yang efisien juga ya kalau costing ya. Nah, itu yang dipotret di operating performance. Gimana operating profit margin-nya? Nah, itu nanti kita bisa tahu apakah pembentukan atau penghitungan COGS itu sudah efisien atau bukan, atau belum. Kalau sudah efisien, kinerja sales-nya bagus, ditopang oleh aset 100% gitu, terus COGS-nya juga efisien, maka harusnya profitnya itu optimal. Nah, itu yang diukur sebenarnya di return on investment. Tetapi ini tidak berhenti di net profit saja. Kalau kita ngelihat laporan laba rugi kan hasil akhirnya bottom line-nya ya, yang paling bawah itu kan profit atau loss gitu. Itu kita tidak berhenti di net profit margin. Tapi malah justru kita harus melihat return on investment karena profit tinggi itu harus kita bandingkan dengan berapa banyak atau berapa besar investasi yang sudah kita tanam. Berapa setoran modal kita. Nah, harapannya makin tinggi profit, makin sedikit modal, itu berarti ROI-nya kan makin tinggi kan. Nah, itu sebenarnya cita-cita utama shareholder. Itu profitabilitas, terus kemudian valuasi. Nah, ini lebih dekat-dekat dengan ini ya, ketika sudah menemukan atau sudah
mendapatkan nilai saham yang wajar gitu bagi perusahaan. Nanti dilakukan valuasi. Under value atau over value, kemahalan atau kemurahan, itu nanti menggunakan valuation. Ini rasio-rasio yang kita gunakan. Selain rasio, common size, komparatif, kita juga ada cash flow analysis. Cash flow analysis ini intinya adalah nanti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa aktivitas pendanaan perusahaan itu bisa dijelaskan dengan aktivitas operasional perusahaan dan analisis investasi. Nah, ini rule of thumb atau rumus dasar ya, di dalam kita melakukan analisis arus kas. Jadi terkait tuh satu dengan yang lain, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau kita dapatkan informasi bahwa analisis pendanaan, misalnya tadi kan contohnya kimia farma ya, analisis pendanaan kimia farma itu gede itu, tetapi tidak muncul hasilnya di operasional, operasionalnya misalnya jelek gitu. Nah itu berarti ada yang salah tuh. Apalagi kalau kemudian di investasinya juga nggak kelihatan. Itu berarti ada sesuatu yang salah di laporan keuangannya atau di kinerja keuangannya perusahaan. Itu ya untuk cash flow analysis. Berikutnya tools tentang valuasi itu tadi nyambung dengan perspektif analysis atau segitiga keempat, di mana di situ ada 3 metode yang akan kita gunakan. Discounted cash flow, free cash flow, terus discounted dividend model. Ini dua-duanya kita sudah pelajari di manajemen keuangan. Terus satu metode baru yang akan muncul atau akan kita pelajari di ALK adalah residual income. Itu nanti kita pelajari di pertemuan ke-12, 13. Ya, 11, 12 deh, sorry. Itu metode yang kita gunakan. Jadi ada 3 metode ya. Itu konsep dasarnya, berikut alat yang digunakan, berikutnya saya masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Nah, itu dibagi dua, analisis bisnis itu sendiri dan analisis strategi. Analisis bisnis itu dimulai dari overview of industry. Jadi kalau nanti kalian tugasnya adalah tentang kimia farma, maka industri yang kalian overview itu adalah industri farmasi. Industri farmasi yang harus di overview, harus dieksplor itu tergantung dari perusahaannya sebenarnya, tetapi kemarin saya sudah lihat kalau kita ngomongin industri farmasi, maka relevan juga bagi kita untuk melihat industri ini sampai di luar negeri seperti apa. Jadi industri globalnya itu sedang bagaimana. Nah, bagaimana contoh melakukan overview industri ini juga sudah ada di YouTube ya, tetapi contohnya dengan industri penerbangan. Gitu. Nah, kalian nanti implementasikan, aplikasikan bagaimana analisis itu diterapkan di industri farmasi. Berikutnya rivalry among existing organization tentang tingkat kompetisi dari perusahaan yang ada di industri farmasi dalam hal ini. Ketat atau enggak? Atau satu ada market leader yang dia dominan. Makin ketat kompetisi, maka makin berhati-hati kita menentukan atau menganalisis laporan keuangan. Karena artinya sangat mudah dipengaruhi oleh kompetisi itu sendiri kan, si perusahaan. Lain ketika misalnya monopoli nih, perusahaan yang kita analisis, misalnya kimia farma itu, dia itu market leader gitu, dia itu dominan di pasar. Nah, maka dari situ kita bisa melihat bahwa ya relatif aman posisinya, analisisnya menjadi lebih optimis gitu. Berikutnya ancaman pendatang baru, threat of new entrants. Mudah nggak sih pendatang baru itu masuk ke industri farmasi? Apakah ada regulasi yang membatasi? Apakah ada misalnya kecukupan modal gitu ya, modalnya harus gede, atau pasarnya sudah sangat mature gitu ya, pasarnya itu sudah sangat penuh. Jadi kalau ada new entrance itu sulit dia bertahan karena itu tadi industrinya itu udah banyak sekali ininya gitu perusahaan yang ada di dalamnya. Nah itu semua faktor-faktor new entrance yang kalian harus analisis. Makin mudah new entrance atau pendatang baru itu masuk, maka kita semakin berhati-hati menganalisis laporan keuangan. Karena ya berarti kan akan mudah bagi pesaing baru untuk kemudian dia jadi disruptor gitu istilahnya ya, menjadi kalau di Among Us tuh impostor ya, menjadi yang mengancam gitu, yang mengancam perusahaan yang sedang kita analisis. Berikutnya substitute produk substitusi. Produk substitusi itu misalnya nanti di kimia farma produknya kan misalnya obat gitu ya. Apakah ada substitusi dari obat? Misalnya herbal gitu ya.
Atau misalnya juga pengobatan tradisional gitu, itu kan juga sebenarnya substitute produk tuh. Nah itu bisa sampai mengancam produknya si Kimia Farma atau enggak? Nah semakin kuat substitute produk atau produk substitusi, maka makin berbahaya juga perusahaan gitu. Makin kita harus berhati-hati sebagai analis. Berikutnya bargaining power of customer dan bargaining power of supplier. Nah, customer dan supplier ini melihatnya begini. Kalau bargaining power of customer, kita perlu melihat kita sebagai konsumen itu mempunyai daya tawar kepada perusahaan atau enggak. Dalam artian ketika kita enggak puas terhadap produk dari perusahaan, maka kemudian kita akan mudah berganti haluan gitu ya. Akan dengan mudah memilih produk lain, akan dengan mudah pindah ke toko sebelah. Misalnya ini kompetisinya ketat, katakan gitu ya. Terus kemudian produknya ini tipis-tipis nih, harganya juga tipis-tipis. Nah ini kan kalau kita nggak puas terhadap satu produk, maka dengan mudah kita pindah ke produsen lain, ke produk lain. Nah, makin bargaining power of customer ini tinggi, makin dia punya banyak pilihan, maka maka perusahaan yang kita analisis ini tadi makin apa ya, makin fragile gitu, makin mudah terpengaruh. Maka kemudian juga kita melakukan analisis lebih hati-hati. Demikian juga dengan supplier ya, supplier ini kebalikan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Kimia Farma. Kimia Farma kan dia produksi obat. Dia produksi obat tuh raw materials-nya apa? Bahan bakunya. Misalnya bahan-bahan kimia. Nah, dia memperoleh bahan kimia ini kan dari supplier. Nah, supplier ini dia punya bargaining power nggak ke Kimia Farma? Maksudnya bargaining power itu misalnya nih dia nggak mau nyuplai ke Kimia Farma gitu. Maka kemudian Kimia Farma nggak dapat raw material. Maka kemudian ketika nggak dapat raw materials, produksi Kimia Farmanya terganggu. Nah ini yang disebut dengan bargaining power of supplier yang tinggi. Jadi si Kimia Farmanya itu tidak bisa apa ya dengan mudah mencari supplier lain gitu untuk memenuhi bahan baku yang akan dia gunakan untuk proses produksi. Nah itu bargaining power of supplier. Itu di business environment ya. Berikutnya di analisis strategi, itu ada cost leadership, ada product differentiation, dan ada SWOT analysis. Cost leadership ini tentang bagaimana perusahaan bisa mengefisienkan proses produksi sehingga costingnya bisa bisa efisien, bisa semurah mungkin gitu ya. Terus product differentiation ini bagaimana perusahaan itu bisa membuat diferensiasi produk. Jadi produknya itu sebenarnya sama, tetapi dibuat berbagai macam merek gitu. Sehingga si customer itu punya banyak pilihan seolah-olah, tetapi sebenarnya yang dibeli ya produknya si perusahaan juga gitu. Produknya si dia juga gitu. Nah, itu product differentiation. Kalau SWOT itu ya jelas lah ya kalau strength itu kekuatan. Misalnya kalau kita ngomongin Kimia Farma, strength ini tentang apa yang sudah ada, yang sudah nempel, embedded gitu ya, sudah ada di Kimia Farma. Misalnya dia tuh BUMN, kalau BUMN kan ditopang atau backupnya itu kan pemerintah gitu. Nah, itu bisa jadi strength. Nah, berikutnya weaknesses, kelemahan. Kelemahan ini yang juga nempel di perusahaan gitu. Misalnya kalau di BUMN itu relatif efisiensinya kalau mau dibandingkan dengan swasta kan agak berbeda ya. Lebih tega swasta gitu istilahnya gitu. Lebih ketat swasta. Nah, itu mungkin bisa jadi weaknesses. Ada juga weaknesses lain tergantung dari situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Terus kemudian juga ada opportunities. Nah, opportunities ini satu keuntungan ya yang kalau didapatkan di masa depan itu akan berimplikasi positif kepada perusahaan. Misalnya opportunities ini kalau di industri farmasi ini kan lagi pandemi ya. Pandemi ini katanya salah satu jalan keluarnya adalah ketika nanti vaksin itu sudah bisa diproduksi gitu. Nah, itu opportunities tuh ketika misalnya perusahaan bisa memproduksi vaksin, maka kemudian dia akan laris banget kan karena semua orang akan beli gitu. Nah, itu opportunities. Nah, sebaliknya kalau threats atau ancaman itu yang kalau kejadian di masa depan itu akan menimbulkan dampak negatif ke perusahaan. Macam-macam ya ini threats-nya ini ya. Um, dari regulasi bisa, dari persaingan bisa, dari aspek internal dia dia apa ya nggak efisien juga itu juga sebenarnya ancaman. Banyaklah pokoknya kalau di masa depan kejadian itu akan membawa dampak negatif ke perusahaan. Nah ini yang kemudian kita harus lakukan analisis. Sekali lagi ini contoh detailnya sudah dibuat dan kalian bisa lihat di video. Nah mungkin demikian model
opening atau model resume, brief resume yang saya berikan di awal. Dan seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, setelah ini sesi diskusi. Kalau ada hal yang kalian pengen ketahui, pengen diskusikan, atau pengen explore lagi, silahkan ditanyakan. Selain tentunya yang kalian sudah tanyakan di misalnya di WA Group atau di komen di YouTube. Nah, di sesi ini Manda yang akan nemenin diskusi kalian. Saya masih akan di sini dan dengerin bagaimana serunya kalian berdiskusi. Mungkin demikian, Man, silahkan di-handle, Man, untuk beberapa saat. Silahkan, Manda. Dan teman-teman 530. Oke, Pak. Teman-teman tadi udah ya, kan udah dikasih intro sama Pak Eko juga, ada video dari YouTube, sama tadi udah dikasih opening juga. Kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang materi tadi, atau misalnya mau nanya hal-hal lain kayak tugasnya gitu juga boleh. Silahkan ya teman-teman. Mungkin ntar sebutin nama sama absennya dulu ya. Permisi, Mbak Manda, aku boleh send ya? Ya, gimana? Oke, baik. Terima kasih. Saya Sabran Dutra, 27. Pertanyaan ini khusus ke Mbak Manda, nanti biar aneh. Mbak Manda, selamat datang menjadi ASDOS. Saya sudah 2 tahun ini tidak ada ASDOS. Saya pernah di kuliah tempat lain. Mbak Manda, apakah nanti Mbak Manda akan ada di grup WA kelas atau seperti apa Mbak Manda? Itu aja yang saya mau tanya untuk saat ini. Terima kasih. Untuk nanti kedepannya ya, ntar aku join bareng kalian di grup kelas. Jadi misalnya kalian mau ada pertanyaan, bisa aku bantu jawab atau diskusi yang lain-lain. Oke, terima kasih, Mbak. Nanti Manda join deh di WA Group. Tapi ini pertanyaannya nggak modus kan ini ya, Dek? Nggak kan? Enggak, justru saya... enggak ya, aman-aman. Oke. Pak Eko, karena saya tuh pernah ngalami ASDOS yang maunya harus dihubungi langsung, tidak ada di grup gitu loh. Saya pengen supaya sesuai aja, supaya satu langkah aja. Terima kasih. Enggak. Ini kita memang kolaborasi gitu ya, antara saya, Manda, dan kelas 530 gitu. Itu, Dek. Sip. Silakan dilanjutin ya. Baik, Pak. Mbak Manda, izin bertanya, Pak. Saya Ya. absen 1, namanya Eki. Terkait tugas, Mbak. Tugas yang Mbak Manda kemarin bikin, yang untuk sekelas itu, kalau Mbak Manda kemarin, gimana ininya, rencananya? Kayak dibagi atau emang sekelasnya Mbak Manda itu ngerjainnya sama, tapi akhirnya digabungin, atau emang dibagi-bagi gitu, Mbak? Oke, aku jawab ya. Dulu kan, tadi kan udah dijelasin terkait tugas ini bakal ada group report sama class report. Tapi yang dinilai tetap dari class reportnya. Nah, kalau dulu itu aku dari awal ketika aku sama teman-temanku setelah berdiskusi dari individu ke lingkup yang lebih gede lagi, ke diskusi grup, itu kan berarti kan masing-masing grup udah megang nih argumennya, udah diskusi dalam satu lingkup grup gitu. Jadi nanti ketika di kelas, teman-teman udah punya nih argumen dari masing-masing grup yang tentunya beda. Nah, setelah nanti kita diskusi secara per grup, selanjutnya gimana teman-teman menyatukan diskusi itu ke lingkup yang lebih gede lagi, yaitu diskusi kelas. Nah, untuk sistematikanya sendiri, sebenarnya ini terserah kalian. Terserah kalian, karena ini online juga ya. Kalau dulu aku ketika offline kondisinya itu untuk gimana ya istilahnya supaya lebih efektif lagi, aku dulu segrup itu kayak ada perwakilannya gitu. Jadi masing-masing grup perwakilannya dulu mungkin kira-kira 2 orang atau berapa, yang nantinya perwakilan-perwakilan itu akan berdiskusi lagi untuk jadi
report kelas kayak gitu. Tapi ketika dulu ya perwakilan ini harus benar-benar mewakili grupnya. Artinya dari diskusi grup tadi harus benar-benar ada argumennya gitu yang digunakan selanjutnya untuk jadi report kelasnya kayak gitu. Tapi sebenarnya terserah kalian juga kalau misalnya mau diskusi bareng-bareng oke. Kalau aku dulu modelnya perwakilan kayak gitu. Yang mempermudah aja. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Permisi Kak, izin mau bertanya terkait materi. Ya. Kan ini kalau di mind map-nya tadi, yang pengguna analisis laporan keuangan ini kan bisa dari internal, bisa dari eksternal ya Kak. Nah, ada nggak sih sebenarnya financial analysis yang eksklusif gitu buat keperluan internal perusahaan aja? Jadi data-datanya itu nggak bisa dipublish ke pengguna luar. Terima kasih. Oke, Dek Balkis ya tadi yang nanya. Ya, Balkis absen 8. Aku langsung jawab aja ya. Jadi kalau misalnya secara penggunanya itu memang dari laporan keuangannya tentunya banyak sekali pihak-pihak yang memakai laporan keuangan tersebut, entah informasi yang mereka cari itu tentang untuk keputusan manajemen selanjutnya. Tadi kan kalau yang ditanyain kan secara internal. Terus ada nggak sih kalau misalnya buat kebutuhan internal doang dan untuk analisis laporan keuangannya pastinya ada. Dan mungkin kalau ditanya ada nggak sih data-data yang nggak dipublish, itu pasti ada. Pasti kan setiap perusahaan ada strategi lah atau hal-hal lain yang itu jadi rahasia mereka dan nggak dipublish. Yang mereka publish hanya bentuk laporan keuangan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang ada di BEI, itu ya itu laporan keuangan yang kita bisa akses, kita bisa analisis, yang dikhususkan itu bisa juga dipakai buat pihak-pihak eksternal. Tapi kalau internal pasti ada, khususnya ketika mereka yang profit oriented itu pasti ada informasi-informasi yang di-keep perusahaan dan mungkin nggak dipublish di luar kayak gitu. Itu deh Balkis. Oke, makasih Kak. Oke. Ya, saya izin bertanya Kak terkait tugas tapi mau memperjelas Ya. aja. Kan mohon izin Pak, kalau saya lihat penjelasan contoh analisis bisnis sama strategi yang Pak Eko jelaskan di YouTube itu kan menggunakan overview yang terbaru ya kalau nggak salah, kayak overview yang dalam lingkup dunia luas sama domestik Indonesia sendiri. Sedangkan datanya itu kan pakai data yang lama, kalau nggak salah itu tahun 2017 apa berapa ya, saya lupa yang di video. Nah, untuk tugas yang sekarang ini tuh apakah overview-nya itu dibuat yang terbaru sekarang? Kan seperti yang kita lihat juga kondisi sekarang kan COVID kan, otomatis farmasi ini nanti pasti overview-nya bagus-bagusnya gitu kan. Sedangkan data itu juga belum ada sepenuhnya untuk tahun ini gitu. Nah, itu bagaimana Kak mengatasinya? Apakah diperbolehkan pakai data-datanya yang lama tapi overview terbaru, atau kita samakan overview-nya tahunnya dengan datanya? Terima kasih. Oke, Dek Willy ya. Ini langsung aku jawab aja ya. Tadi kan nanya untuk keperluan tugas mungkin khususnya untuk data-datanya. Nah, di sini kan tadi udah dijelasin. Sebenarnya analisisnya tuh ada 4 segitiga. Yang pertama, kalau aku biasanya nyebutnya BASE ya, disingkat aja, Business Environment and Strategy Analysis, itu yang pertama. Terus yang kedua, analisis akuntansi, analisis keuangan, sama analisis perspektif. Nah, itu sebenarnya kalau kamu nanya data yang dibutuhin itu komprehensif. Kita juga pakai laporan keuangan perusahaan yang mungkin beberapa tahun terakhir, dan juga gimana kita menganalisis gimana sih prospek perusahaannya ke depannya kayak gitu. Jadi ketika misalnya analisis akuntansi nih, tentunya kan kita baca dari laporan keuangannya yang udah diterbitkan beberapa tahun sebelumnya.
Nah, dari situ kita menganalisis, jadi kayak trennya seperti apa, laporan di situ angka-angkanya seperti apa, trennya. Terus nantinya kita di segitiga keempat, itu kan ada analisis prospektif. Nah, itu tuh salah satunya kita forecasting atau meramal bagaimana perusahaan itu ke depannya. Nah, itu sebenarnya data yang tadi kamu sebutin, data-data tentang gimana sih overview terbaru, baik domestik maupun yang lebih luas lagi itu juga terpakai untuk menentukan itu. Jadi kita hubungkan antara laporan keuangan perusahaan beberapa tahun yang lalu dan bagaimana kita valuasi perusahaan dengan forecasting laporan keuangannya tadi, kayak gitu. Willy. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Maaf, Kak, mau tanya. Ya. Oh, ya. Saya Lina Sita dari nomor absen 5. Saya mau tanya tentang tugas juga, Kak. Kan di sini ada analisis bisnis environment sama strategi. Kan ada strategi kan ya, Kak? Nah, itu kan kalau strategi, nggak semua perusahaan tuh nge-publish strateginya. Karena kan kayak rahasia gitu. Nah, di situ kan ada 4 jenis gitu, Kak. Cost leadership, terus diferensiasi, strength weakness, sama opportunity traits. Nanti kita itunya analisisnya kita cari dari laporan keuangan dia atau gimana, Kak? Oke, langsung aku jawab aja dari analisis strategi ya khususnya itu kan ada 4. Yang pertama cost leadership, terus diferensiasi produk sama SWOT-nya. Nah, di situ sebenarnya iya sih memang perusahaan kan pasti punya strategi dari internal perusahaannya. Tapi kalau misalnya kita lihat di laporan keuangannya, kita baca laporan keuangannya, kita bisa juga dapat informasi itu. Misalnya kalau cost leadership-nya, itu kan kita kan bisa lihat dari income statement-nya. Apakah dia, misalnya kalau teman-teman baca laporan keuangannya ada beban-beban atau biaya-biaya yang tinggi atau bagaimana, seperti itu. Terus teman-teman analisis nih, misalnya kalau cost leadership itu kan berarti hubungannya juga sama ya revenue expense lah. Terus teman-teman identifikasi apakah revenue perusahaan itu dari mana yang paling besar, yang paling signifikan lah untuk mendukung bisnisnya mereka, kayak gitu. Itu kalau yang cost leadership. Terus yang kedua, product differentiation, itu sebenarnya banyak sumber juga sih. Maksudnya kalau misalnya kita menganalisis perusahaan kan produk differentiation-nya relatif dipublish gitu eksternal. Kita tahu apa sih diferensiasi produk yang mereka ciptakan untuk mereka dalam bersaing dengan kompetisi di sektornya mereka, seperti itu. Jadi menurutku itu sebenarnya masih bisa dicari sih. Maksudnya nggak terlalu dikit gitu, masih bisa teman-teman dapetin informasinya kayak gitu. Terus kalau SWOT ya tetap sama, kita gimana sih menganalisis kekuatan atau kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, terus apa kesempatan dan ancaman yang bisa mereka dapatkan dari kekuatan dan kelemahan itu, gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Kak, izin tanya, Kak. Kan Ya. ada beberapa alat dalam melakukan analisis ya, Kak. Comparative analysis, terus composite analysis, dan masih ada lagi. Nah, itu alat-alat tersebut kita pakai secara konsisten dalam setiap tahunnya atau lihat kebutuhan per tahunnya ya, Kak? Kalau misalnya alat analisis ini tetap kita pakai setiap tahunnya sih, apalagi itu alat analisis yang kita gunakan itu kan udah kayak ada urutannya gitu, teman-teman butuh informasi apa, terus itu analisisnya udah urut. Misalnya tadi kalau analisis rasio gitu-gitu kan ada tadi disebutin asset utilization gitu-gitu, gimana aset perusahaan itu mempengaruhi
income mereka atau revenue mereka seperti itu. Tapi itu udah secara komprehensif. Jadi kalau misalnya butuh analisis laporan keuangan yang memang komprehensif, ya udah itu emang diterapkan setiap tahunnya, nggak cuma beberapa tahun tertentu aja. Itu Dek Afifah tadi ya. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kayaknya ya. Nah, demikian teman-teman, nanti simulasi perkuliahan kita di pekan-pekan mendatang. Jadi sekali lagi dimanfaatkan saja dengan maksimal program kita ini ya. Ada Manda sebagai asdos, juga tugas-tugas tadi yang memang di-set untuk kita belajar tidak hanya tentang hard skill sekali lagi, tapi juga tentang soft skill. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan ya. Siapa tadi kalau nggak salah, Willy ya. Willy nanya, ini datanya baru atau gimana nih gitu. Nah, tadi tambahan dari yang dikasih tahu Manda ya. Jadi Will, kalau kamu lihat di video YouTube, itu kan saya kasih contoh Garuda ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, Garuda Indonesia Pak. Laporan keuangan Garuda Indonesia pakai data overview industri segala macam 2017. Itu kan berarti data lama. Jangan salah Will, itu data baru karena itu pada waktu mind map itu dibuat itu tahun 2017 gitu. Pada saat ALK 2 tahun di atas kalian. Gitu. Jadi itu datanya data baru. Pak, mohon maaf, mungkin grafiknya Pak kalau nggak salah Pak. Grafik yang itunya. Itu agak mundur lagi datanya kalau nggak salah. Oh iya. Ya, grafik itu kan memotret satu data historis ya. Nah, kalau data historis ya tentu ini dong, data yang sebelumnya dong. Tapi itu dikeluarkan pada saat di 2017 gitu maksud saya. Jadi pengambilan keputusan kita, analisis kita itu berdasarkan current data. Nah, nanti industri farmasi ini juga kita berdasarkan data-data kita yang paling baru gitu. Nah, tapi itu pun kemudian ya kita menyesuaikan lah ya. Karena availability data itu kadang tadi kan kamu khawatir sebenarnya kan datanya jangan-jangan nggak ada gitu. Nah, itu memang menuntut kita untuk lebih jeli gitu. Karena mencari data itu juga skill ternyata. Jadi coba aja dicari. Nanti saya juga bukan cuma nyuruh gitu. Saya kasih modal awal gitu, data-data yang ada. Nanti juga saya akan sharing di Google Drive itu sebagai modal awal untuk kalian explore. Kalian bisa kembangkan lagi, mencari data-data yang kalian butuhkan. Itu intinya, Will ya. Baik Pak, sudah jelas. Apalagi tadi, saya kira itu sih, yang lain tadi oke lah. Nah, sesi berikutnya ya, sekalian kita simulasi utuh nih, simulasi sampai selesai. Ini sesi yang akan saya handle.
Tujuannya adalah saya pengen tahu seberapa kalian sudah memahami konsep yang sedang kita diskusikan. Nah, caranya adalah dengan saya random, saya tanya satu-satu. Bukan satu-satu sih, nggak cukup juga waktunya kalau satu-satu. Pokoknya saya random lah. Saya mau mulai dari Hera. Hera ada? Hera ada nggak? Iya, Pak. Iya, Hera. Tujuan kita menganalisis laporan keuangan apa, Hera? Sebentar, Pak. Tujuan apa, Pak, tadi? Tujuan kita menganalisis laporan keuangan buat apa? Untuk mengambil keputusan, Pak, nantinya. Mengambil keputusan apa, Hera? Bukan ini, Pak. Untuk meminimalkan asumsi, ketidakpastian juga, terus tuh, dan kesalahan dari, dan untuk meminimalisasi kesalahan dari proses akuntansi, Pak. Kenapa harus diminimalisasi? Supaya kesalahannya tuh nggak banyak, Pak. Emang kalau kesalahannya banyak, kenapa? Kesalahannya banyak ya kurang bagus, Pak, berarti. Kurang bagus. Ya kan laporan keuangannya sudah diaudit. Kenapa kesalahannya masih banyak? Bukannya kesalahannya udah minim, udah nggak ada. Tujuan akhirnya apa? Supaya laporan keuangannya itu lebih kayak kredibel gitu loh, Pak. Lebih apa? Kredibel itu maksudnya gimana?